Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Nadila yang bertugas pada siang hari ini. Saat ini Ibu mengalami pendarahan, jadi saya akan melakukan tindakan Antonia Uteri yang meliputi KBI, KBE, dan KAA, yaitu tangan saya akan masuk ke dalam untuk menghentikan pendarahan pada Ibu. Akan terasa sedikit nyeri dan tidak nyaman. Namun di sini saya akan melakukan tindakan secara hati-hati. Kemungkinan membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Ketika Ibu sudah menyetujui untuk melakukan tindakan, langkah selanjutnya yaitu melakukan vulva hygiene dengan mendekatkan bengkok ke arah Ibu. Perlat sudah terpasang, selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene dari labia mayora, labia minora, kemudian vestibulum hingga ke anus. Selanjutnya yaitu cek kandung kemih, apakah kandung kemih Ibu penuh atau kosong. Kandung kemih Ibu penuh, maka kita lakukan kateterisasi. Ya Ibu, saya akan melakukan kateterisasi untuk mengeluarkan kemih Ibu. Silakan Ibu tarik nafas. Setelah itu menyingkirkan peralatan yang sudah digunakan. Setelah itu memakai sarung tangan panjang untuk melakukan KPI. Setelah sarung tangan panjang terpakai, masukkan tangan kanan dengan lembut secara obstetrik, lalu kita ubah tangan kita menjadi kepalan tangan pada fornix anterior dengan tekanan dinding anterior uterus. Sementara tangan kiri pada abdomen menekan kuat ke arah kepalan tangan dalam. Dilakukan selama 2 menit. Kemudian kita evaluasi keberhasilan. Jika uterus berkontraksi dan pendarahan berkurang, maka kita lanjutkan KPI selama 3 menit. Kemudian keluarkan tangan perlahan-lahan dari vagina dan melanjutkan pemantauan Ibu kala 4. Namun, apabila uterus berkontraksi tapi masih ada pendarahan, maka kita evaluasi apakah ada robekan perineum. Jika ada, lakukan penjahitan. Apabila tidak berhasil, kita ajarkan keluarga untuk KPI. Meminta bantuan pada keluarga yakni satu tangan pada abdomen di depan uterus, tepat di atas semifisis pubis, kemudian letakkan tangan yang lain pada dinding abdomen di belakang korpus uteri. Usahakan memegang kepala belakang uteri seluas mungkin. Lakukan gerakan saling merapatkan kedua tangan untuk meletakkan kompresi pemberhentian darah. Kemudian keluarkan tangan bidan secara perlahan-lahan. Kemudian lakukan tindakan pelepasan sarung tangan. Kemudian setelah sarung tangan dilepas, kita dapat melakukan tindakan yaitu penyuntikan secara IM dengan ergometri 0,2 mili pada paha Ibu. Suntikan secara IM, kemudian aspirasi dan masukkan ergometri. Ini tidak dapat dilakukan pada ibu yang mengalami hipertensi. Setelah itu buang pada safety box dan lakukan pemasangan infus 500 ml larutan RL. Sebelumnya, masukkan ergometri ke dalam larutan RL. Buang ke safety box. Setelah itu lalu pasang infus kembali dan dapat dilakukan KBE kembali.
posisi tangan sama seperti awal, yaitu obstetrik. Jika uterus tidak berkontraksi selama 2 menit, kemudian dampingi ibu selama rujukan. Teruskan KBI dan teruskan pemberian cairan. Tindakan selanjutnya yaitu KAA. Ibu di atas ranjang, atur posisi sehingga pasien pada ketinggian yang sama dengan penolong, dengan dasar yang rata, dan tidak ada penopang kaki dengan sedikit fleksi pada arterium oksi, kemudian pasang duk steril, lalu lakukan vulva hygiene, kosongkan kandung kemih dengan kateter nelaton. Setelah itu, meraba pulpasi arteri pulmonalis dengan meletakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah pada lipatan paha dan memastikan pulsasi dengan baik. Apabila pulsasi sudah terdeteksi, jangan tinggalkan kedua tangan jari dari titik tersebut. Kemudian kita dapat mengepalkan tangan, yaitu tangan kiri atau non-dominan pada bagian umbilikus ke arah volume retebralis dengan tegak lurus. Lalu perhatikan pendarahan, kaitkan dengan perubahan pulsasi arteri pulmonalis, pertahankan posisi tersebut hingga uteri kontraksi dengan baik. Setelah itu, dapat diminta bantuan pada asisten untuk memasang fundus uteri. Lalu berpamitan